Ya Sobat Iswe, kita sudah berada di bagian kedua dari perbincangan kita dengan Ibu Dewi mengenai tantangan pemilu serentak 2024. BTW, Bu Dewi ini satu-satunya anggota Bawaslu yang wanita, Bu ya? Iya. Wow, jadi Sri Ya Kandi. mudah-mudahan 2000 Wow. ini kan seleksinya mulai September ya. Iya. 2022 akan ada pergantian. Mudah-mudahan kuota perempuan bisa bertambah. Amin. Jadi biar ada keterwakilan perempuan. Iya, jadi bukan satu aja. Ibu lanjut dong. Periode pertama tuh ya di Bawaslu 3 perempuan. Mm-mm. Setelah itu periode kedua 1 dan periode saya ini juga 1. Ya Satu. mudah-mudahan bisa Bertambah lagi nanti di periode 2020. Supaya tambah, makanya Ibu jangan keluar. Melanjutkan perbincangan kita tadi, Bu. Ya. Mengenai sulit tidak sulit, Bawaslu merasa 2024 nanti bakal lebih sulit daripada sebelumnya, ya kan? Tapi secara efisiensi, apakah dengan menyatukan pelaksanaan pemilu bakal lebih hemat untuk KPBN? Ya kalau melihat usulan anggaran KPU dan Bawaslu ya angkanya sebenarnya enggak menurun ya. Justru kami usulannya bertambah. Karena kebutuhan-kebutuhan pemilu serentak 2024 terutama kan beradaptasi dengan kondisi COVID-19 ya. Betul. Kebutuhan tentang protokol kesehatan ya, alat-alat pelindung itu juga tentu akan menambah anggaran. Betul. Kemudian yang kedua kebutuhan penyelenggara ya, karena kami mengusulkan bahwa penyelenggara ad hoc untuk pemilu ya, kecamatan, desa, kelurahan itu nanti sekaligus menyelenggarakan penyelenggaraan untuk pemilihan. Jadi tidak ada pembentukan penyelenggara ad hoc yang baru. Nah ini otomatis kan akan menambah budget lagi ya? honor untuk bulanan dengan masa kerja yang akan bertambah yaitu. Dan tentu kebutuhan-kebutuhan lain untuk menjaga kualitas pemilu. Tentang peningkatan kapasitas, kemudian program sosialisasi ya, karena ada beberapa regulasi yang tentu akan mengalami perubahan ya untuk pelaksanaan serentak yang perlu disosialisasikan. Betul. Saya kira pemilu dan pemilihan itu memang berbiaya mahal. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan secara baik agar kualitasnya itu sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh negara. Termasuk Tapi kan sistem pengawasannya, Bu, ya? betul. Tapi kan kualitas pemilu itu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tapi Semua juga oleh partai politik, peserta, kemudian oleh calon, kemudian bakal juga calon kepala daerah, dan juga tentu oleh pemilih sendiri. Betul. Pemilih nih sekarang. Jadi itu yang parpol, harus calon, dan pemilih. Tolong ya, tolong nanti 2024 enggak usah lah Tolong buat partisipasinya. geng-geng ini geng itu ya, biar kita pemilunya tuh adem gitu. Gak usah bikin ribut di medsos. Ya memang ada beberapa hal yang harus kita cegah dan kita pastikan tidak lagi terulang di 2024. Ya paling tidak kita minimalisir lah. Pertama soal politik uang. Nah, politik uang ini kita tahu inilah kejahatan pemilu ya, karena politik uang itu kan berarti membeli suara. Betul. Suara rakyat. Jadi rakyat tidak lagi berdaulat menentukan pilihannya, tetapi uang menjadi penentu suara itu untuk siapa. Tapi masyarakat suka, Bu. Nah, ini tugas kita. Karena Kapan lagi, Bu? kalau ya karena ini bahasa yang sering muncul ya, Iya, benar. itu fenomena sebenarnya. Pemilu pemilihan tahun berkah katanya. Iya, kapan lagi? Itu kayaknya dari mana sih? Kapan lagi kami dapat uang kalau bukan di kampanye Iya. saat pemilu. Nah ini kan perlu diberikan pendidikan politik karena 100.000 itu tidak sebanding dengan 5 tahun 5 tahun mendatang. yang akan mereka rasakan dari Catat itu, catat. perjalanan pemerintahan ya. Pendidikan ini sasarannya ke siapa, Bu? Ya terutama pemilih pemula ya.
Kami sasaran pemilih pemula karena jumlahnya cukup signifikan ya, besar. Kemudian dengan asumsi kita pemilih pemula ini kan pemilih yang masih bisa kita arahkan, belum terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu ya. Jadi itu yang menjadi sasaran kami. Kemudian kelompok perempuan, dia rentan terhadap politik uang, betul. Kelompok masyarakat miskin, pinggiran, ya. Karena beberapa studi menunjukkan politik uang itu salah satu bisa disebabkan karena soal faktor kemiskinan. Walaupun ada beberapa studi lain juga mengatakan tidak selalu begitu. Orang yang punya pendidikan pun sekarang bisa mau menerima uang. Terima aja lah siapapun yang jadi, saya nggak peduli gitu kan. Nah itu, padahal kepedulian kita terhadap proses pemilu yang jujur dan adil justru menjadi salah satu yang menentukan lahirnya pemerintahan yang baik, yang tidak koruptif. Betul. Karena banyak studi juga menunjukkan betapa erat hubungan antara politik uang dengan operasi tangkap tangan kepala daerah yang terpilih. Nah itu. Bu, ini saya bacakan data singkat terkait pelanggaran pilkada di 34 provinsi se-Indonesia. Jadi selama 2018 itu ada 171 jenis pelanggaran. Kemudian 2020 ada 270 pelanggaran. Nah, ini berarti ada kenaikan angka tren pelanggaran. Itu kenapa Bu? Kok bisa naik gitu angkanya? Kami memang belum melakukan studi khusus ya. Tapi memang kita tidak hanya bicara soal data pemilihan, data pemilu juga seperti itu. Jadi memang trennya selalu cenderung naik. Iya. Nah, pertama kami meyakini ya kalau yang di tahun sekarang, karena Bawaslu kabupaten kota itu sudah kami permanenkan berdasarkan undang-undang ya. Nah, kerja-kerja mereka itu sudah lebih baik ya. Sudah lebih terkoordinir secara baik, terstruktur gitu ya. Terstruktur sampai di tingkat kabupaten, dan mereka fungsi fungsi pemantauan pengawasan kepada jajaran di tingkat kecamatan ad hoc, desa kelurahan tentu sudah semakin baik karena pola pembinaan kami sudah lebih terarah ya, karena mereka sudah permanen. Jadi tidak lagi nanti dibentuk setelah mau pelaksanaan kemudian dilakukan pembinaan, tapi ini kan pembinaannya sudah berlangsung secara terus-menerus sehingga kualitas mereka sudah lebih baik. Nah, sehingga fungsi-fungsi pengawasan itu sudah menjadi lebih baik mereka lakukan, artinya terarah, terfokus pada objek yang memang harus diawasi dan apa yang harus mereka lakukan itu sudah semakin paham mereka tentang hal-hal yang harus mereka lakukan. Nah, sehingga angka temuan angka temuan itu kan hasil pengawasan aktif. Sekarang sudah menjadi lebih tinggi, bertambah. Nah, berarti mereka betul-betul melaksanakan tugasnya di lapangan. Mereka melihat, kemudian mempelajari, kemudian menindaklanjuti melalui proses penanganan pelanggaran. Dugaan-dugaan pelanggaran itu terekam oleh mereka dan kemudian diproses. Nah, angkanya itu semakin naik. Kemudian yang kedua, bisa jadi memang juga kalau kita lihat seperti kemarin ya, persaingannya sangat ketat sehingga siapa Bu kemarin Bu? Kita lihat dalam proses misalnya contoh pemilu 2019 ya. Nah, ini kan persaingan para calon ini kan sangat kuat ya. Apalagi dengan sistem proporsional terbuka itu kan potensi politik uangnya sangat tinggi. Betul. Orang bersaing kan untuk mempengaruhi pemilih. Iya, akhirnya itu bisa menjadi salah satu pemicu tingginya angka pelanggaran. Kemudian kalau pemilihan tahun 2020 kemarin karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, orang semua kan butuh bantuan ya. Karena kondisi ekonomi yang terpuruk akibat COVID, ya mereka tentu terbuka untuk pemberian apa saja. Itu menjadi tantangan terbaru bagi Bawaslu. COVID, betul. Politik uang, apalagi tantangan selanjutnya. Kemudian misalnya penyebaran berita bohong, hoax ya. Hoax. Itu hati-hati hoax. Kemudian politisasi sara, itu masih menjadi hal-hal yang kami anggap berpotensi terjadi, sehingga sekarang upaya-upaya pencegahan
dilakukan Dan sedini rasanya itu mungkin. bakal tetap jadi ekosistem pemilu nanti Bu, di 2024. Ya, kami sih berharap akan ada perubahan cara pikir masyarakat terhadap pemilu. Tapi kan tidak bisa Bawaslu saja yang bekerja. Ya. Betul. Yang paling menentukan adalah pertama partai politik. Cara pandang partai politik terhadap kepentingan pemilu itu seperti apa? Apakah sekedar mendapatkan suara rakyat atau mau meningkatkan kualitas pemerintahan yang lahir dari proses pemilu? Nah, kalau cara pikirnya seperti itu, tentu mereka akan memberikan pendidikan politik kepada calonnya, ya, Kepada yang lahir. kader gitu ya. Kemudian, iya, pada kadernya, kepada masyarakat. Jadi tidak sekedar mau mendapatkan suara, begitu. Jadi ini yang memang butuh perhatian serius. Jadi kualitas pemilu ke depan itu sangat ditentukan oleh partai politik. Karena partai politik itu yang kita tahu kan siapa sih yang meng-create demokrasi ini ya? Banyak para ahli mengatakan bahwa demokrasi itu sebenarnya sangat ditentukan oleh partai politik. Betul, Cara betul. pandang mereka itu, mereka mau membangun proses demokrasi ini seperti apa, itu sangat ditentukan oleh partai Dilihat oleh politik. partai gitu ya. Betul. Ibu, tadi soal pengawasan Bawaslu bakal melibatkan masyarakat tadi kan Ibu sebut Iya. ya. Nah, sejauh ini yang saya rasakan mengenai sebenarnya kita mah lihat-lihat aja Bu, ada pelanggaran, ada politik uang. Cuma problemnya adalah yang pertama, kita tidak tahu harus melapor kemana. Yang kedua, kita takut malah jadi negatif, membahayakan diri sendiri. Iya, Nah, iya. dalam situasi itu oke lah masyarakat sekarang nanti paham bahwa kalau ada pelanggaran harus dilaporkan, tapi laporkannya kemana ya Bu Iya. ya? Ada teori mengatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan penegakan hukum itu adalah karena takut hubungan baik itu rusak. Iya. Nah, di dalam pemilu kita merasakan ya karena pemilih masyarakat tidak tertutup kemungkinan punya kedekatan-kedekatan baik itu dengan calon, kemudian tim kampanye ya, sehingga kedekatan itu kan bisa karena hubungan darah, kakak beradik, bersaudara dan lain sebagainya, pertemanan. Nah, sehingga dorongan partisipasi masyarakat untuk melaporkan itu sangat dipengaruhi oleh faktor tersebut ya. Banyak kasus kami temukan seperti itu. Kemudian yang kedua, takut karena misalnya berada di bawah ancaman karena orang yang mau dilaporkan punya pengaruh yang sangat besar ya. Itu yang sering terjadi. Sehingga Diintimidasi sulit gitu ya. mereka untuk melaporkan, sehingga masyarakat kita pasif, tidak peduli dan membiarkan pelanggaran itu terjadi. Nah, kami ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa apapun yang disampaikan masyarakat itu akan menjadi informasi penting buat kami. Kalau misalnya masyarakat takut, tidak berani namanya itu diketahui ya, tapi dia mengetahui peristiwa itu bisa disampaikan sebagai informasi awal. Nanti kami ke Bawaslu. Jadi disampaikan ke Bawaslu melalui Bawaslu atau disampaikan langsung ke kantor Bawaslu terdekat. Bisa di tingkat desa, kecamatan, atau provinsi sekalipun ya. Provinsi, ya. Atau bisa lewat email, bisa lewat WA, ya. Bisa kami terbuka untuk mendapatkan informasi ini. Yang penting kami disampaikan peristiwanya seperti apa, siapa yang dilaporkan, kronologinya ya. berarti Iya, ya. kronologisnya, kemudian apakah dia punya bukti yang bisa disertakan. Nanti itu akan menjadi informasi awal kami. Nanti kami akan melakukan penelusuran di Email dan WA lapangan. centernya tuh ke Iya. Bawaslu daerah atau pusat? Di masing-masing daerah ada, iya. Jadi bisa sampai tingkat kabupaten. Iya, kami memudahkan itu untuk disampaikan. Jadi itu nanti akan menjadi informasi awal buat kami. Tapi sebenarnya harapan kami yang paling besar ya, karena memang tidak semua pelanggaran bisa kami rekam, ya agar masyarakat itu ya punya keberanian untuk Jangan takut lah, melaporkan. ya, Iya, menyampaikan. karena kalau kita tidak berani melaporkan pelanggaran, berarti kan kita membiarkan pelanggaran itu terjadi. Tapi sekali lagi saya kembali kepada faktor tadi, jika berhadapan dengan kondisi seperti itu, ya tentu kami membuka Ruang agar
pelanggaran itu tetap bisa kita proses dengan cara yang saya sebutkan. Berarti tadi. kesimpulannya Bawaslu termasuk bisa dimanfaatkan, Bu ya? Iya, bisa dibuka langsung di Itu terhubung website ke Bawaslu Pusat. langsung pusat ya Iya, kalau Bawaslu. keren, Jadi keren, keren. Iya. untuk Sobat Iswe sebagai tambahan, Bawaslu nanti bakal memiliki beberapa aplikasi, Bu ya. Iya. Ada Bawaslu, Siwaslu. Iya, Masyarakat melaporkan, Bu ya. bisa diakses. Kalau Siwaslu itu kan untuk sistem yang kami gunakan untuk mempermudah kerja-kerja pengawasan internal. Kalau Sigaru, Sigaru juga untuk sistem pelaporan kami, penanganan pelanggaran, dan kemudian ada juga SIPS. SIPS ini sistem informasi penyelesaian sengketa. Kalau ada masyarakat peserta terutama yang akan melaporkan terjadinya pelanggaran. semua jenis kemudian- pelaporan Betul. masyarakat itu anonim nggak, Bu, sifatnya? Atau data diri kita dibuka? Harus jelas. Waduh, enggak, maksudnya, tapi data masyarakat tidak di... Tetap Tidak, dirahasiakan tidak. ya? Identitasnya juga Walaupun dia dirahasiakan pakai ya? sistem itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Oh, termasuk email dan WA itu, Terproteksi, ya? iya. Itu ada jaminan kan, Bu? Ada. jadi nggak perlu khawatir ya untuk melaporkan tindak Iya, betul. pelanggaran di Kami pemilihan. melindungi. Kerangka hukum sudah disiapkan, Bu ya? Ya, karena undang-undang tidak berubah, ya tetap kita menggunakan Undang-Undang 7. Oke, lalu progres 2017 dan persiapan Undang-Undang Bawaslu 10. sudah berapa persen, Bu? Ya, Bu, kami nggak jangan hitung. dijawab semua. Tahan dulu ya, tahan dulu. Saya sebenarnya cari pertanyaan yang mancing tapi kok agak sulit. Sudah, kita selesaikan dulu segmen kedua ini. Kita nanti akan lanjut di bagian ketiga dan terakhir, sekaligus menjadi pembicaraan pamungkas kita. Jangan lupa saksikan bagian ketiganya ya.